Cirolu. Gas. Dari hati ke hati berbagi informasi. Saatnya kamu Podcastnya GKJ Karangbendo. Hai, balik lagi di Carbon Cast, podcastnya GKJ Karangbendo. Halo Bu Janti. Halo, Ini enaknya manggil siapa ini Bu? Bujan aja deh. Oh Bujan. Oke Bujan. Bujan ini kesibukannya akhir-akhir ini ngapain Bu? Masih sama kerja kayak biasanya, luar kota masih, ya sesuai dengan jobnya aja sih. Oh, warawiri ya Bu. Lari Jadi serabutan. kadang dalam kota kerjakan, luar kota juga hajar Betul. gitu ya Bu. Walaupun wah agak susah ya nih Bu kalau mau keluar kota ya, syaratnya banyak kan sekarang ya. Banyak banget Harus vaksin. vaksin, surat dinas luar kota, Ya, ada surat tugas juga. ya terus ada harus swab tiap kali balik pulang pergi. Pulang pergi swab Mm. antigen atau harus PCR, Bu? Kalau lewat darat antigen, Antigen tapi bisa. kalau harus lewat udara sama lewat kereta api harus pakai PCR. PCR. Wah, kalau PCR ya sama harga tiketnya ya Iya, lebih Wow. mahal PCR-nya. mahal tesnya ya. Iya, Bu. Oh iya, ini kita mau bahas soal Bujan yang pernah kena COVID nih, Bu. Mm-mm. Nah, kalau boleh tahu kira kenanya di mana, Bu? Kenanya sih yang pasti nggak ngerti ya, karena waktu itu kan memang kita lagi ada shipment Ya. kontainer mau ekspor gitu, ketemu banyak orang karena ada 3 factory waktu itu, dan tempatnya kan lain-lain, nggak di satu tempat. Jadi ada di Cilengsi, ada di Gunung Sahari, sama daerah Bogor. Shipping ekspor ya ini ya. Iya. Dari 3 tempat itu kan kita pasti ketemu banyak orang. Sedangkan di sana kan memang rata-rata tidak aware masalah prokes kan, gitu Iya. loh. Jadi banyak yang nggak pakai masker. Di pelabuhan itu, Bu. Enggak, jadi di kawasan factory. Oh, di perusahaannya. ya. Perusahaan, ha-ha. Nah di situ, tapi kami yang dari Jogja ini, tim dari Jogja tetap aja Prokes, prokes. ya. Tapi yang di sana ya nggak ngerti ya, mungkin kita lagi minum atau kita lagi pas ngobrol bareng, itu ketularannya di situ. Nah habis setelah kami kontainer, kita pulang nih. Sebelum pulang kan kita biasa swab dulu kan. Udah seneng-seneng mau pulang, hahaha gitu. Feelingnya tuh bahwa badan tuh sehat nggak masalah. Sebelum sampai ke rumah itu ya. Iya, ternyata setelah kita swab, hasil yang ada 5 orang kan. Hmm? Yang pertama negatif, yang kedua negatif, yang ketiga negatif, yang keempat sama 5 nih ditahan. Kenapa gitu? Positif Bu. Waduh, terus gimana dong? Nggak bisa balik dong aku nih. Mending PCR dulu gitu. Akhirnya lanjut. Rumah sakit bilang gitu. Terus tapi kita rundingan kan sama tim. Terus timku kan juga berat kalau misalnya harus ninggal aku di situ karena ada 2 orang kan Iya. yang kena gitu. Terus akhirnya, Bu udah deh Bu, akhirnya kita pulang aja deh di mobil. Nanti kita pikirin sambil jalan. Tapi gimana nih nanti di jalan kalian nanti kena nih, kepapar. Udah nggak usah mikir ke situ dulu, pokoknya Ibu pulang. Nanti kalau misalnya harus isoman ya isoman di rumah. Ya, penanganannya di kota sendiri ya, Bu. Nah begitu sebelum kita swab itu badan tuh rasanya fine aja gitu loh. Tapi setelah tahu hasilnya jadi ngedrop loh, itu bener bikin orang ngedrop setelah kita tahu hasilnya. Jadi badan tuh rasanya jadi kok kayak sakit sih. Ini kok kayak linu sih ini. Selain apa nyerang sih? badan, nyerang psikologi juga ya, Bu. Betul, nyerang psikologi juga. Nah, Gitu. psikologinya itu bikin ngedrop Nah, tubuh itu makin dia. Jadi sepanjang jalan nih kita semua mikir nih, diem semua di dalam mobil kan. ya, yang biasanya gurau-gurau santai Iya. bercanda-bercanda gitu ya. Jadi badan tuh jadi kerasa lemes gitu loh, udah tahu hasilnya seperti itu. Terus ya udah deh, terus akhirnya
agak siangan kita ngomong ke kantor kan, ngasih tahu bahwa ada 2 orang nih positif dalam perjalanan. Terus akhirnya diputusin sama owner, udah isoman aja sampai di Jogja. Kita semua isoman nih berlima. Isoman, terus yang 3 orang ini yang nggak kena, mereka swab lagi hasilnya negatif. Tetap negatif. Negatif. Meskipun udah ada dalam satu perjalanan itu ya, Iya, Bu. 10 jam, hampir 10 10 jam bareng. Itu hasilnya tetap negatif sih. Akhirnya ya cuman kita berdua aja yang positif. Isoman 10 hari. Udah, habis itu kita antigen, Tes lagi tes lagi, hasilnya udah negatif. terus boleh balik ke rumah. Nah, yang dirasakan selama isolasi mandiri itu apa, Bu? Selama 10 hari. Sebenarnya sih rasanya nggak terlalu signifikan, jadi Tergolong gejala ringan berarti. iya, tergolong gejala ringan. Hanya hari kedua isoman itu udah mulai nggak bisa membau, terus nggak bisa ngerasa ngecap makanan, bahkan sampai eh, kita ngetes diri kita sendiri gitu loh. Yuk, saya kan biasanya nggak doyan pedes nih, yuk pesen itu aja Bu, nasi goreng level berapa, 10, udah dicoba, dihajar gitu kan, kok nggak kerasa ya, sama sekali nggak ada rasa gitu. Tapi keringetan gitu nggak, Bu? Enggak, tahu-tahu meler aja, kok ini meler sih, oh iya itu level 10 tadi. Tapi bener-bener Cuman nggak sensasi kerasa. pedesnya emang nggak kerasa nggak ya? ada. Bener-bener Sama mati sekali. rasa gitu ya? Uh-uh. Nggak bisa ngerasain Hari pertama waktu nggak bisa membau itu aja aku coba semprotin parfum ke hidung loh, nggak ada baunya sama sekali. Gitu. Segitu penasarannya ya? Iya. Buat ngecek penciumanku masih ada nggak sih gitu. Perasaannya juga udah Rasanya dites pakai iya. nasi goreng, bahkan yang level 10 nih. Dan sebelumnya nggak doyan sama sekali Nggak doyan pedes pedes. itu. Gitu deh. Terus yang dilakukan selama isolasi mandiri ini apa aja, Bu? Tetap working from home, tetap mantau kerjaan atau gimana, Bu? Iya, tetap mantau kerjaan karena emang tidak bisa ditinggal kerjaan, harus jalan terus. Dan badan itu juga nggak ngerasa capek, nggak ngerasa sakit gitu, cuman nggak bisa bau dan apa, nggak bisa ngerasa gitu aja sih rasanya. Nggak ada pusing, nggak ada apa. Ya, karena tergolong gejala ringan itu tadi ya, Bu. Badan sehat sih. Terus yang ngerawat di rumah siapa, Bu? Yang intens gitu, mantau terus, ngecekin. Ada sih dokter dari owner kan datengin dokter sendiri untuk visiting private kan. Oh, dari company-nya Ibu datengin itu, datengin dokter. Jadi hari pertama kami isoman itu dia datang bawa vitamin, terus dia cek semua, terus dia bilang, dokternya bilang enggak masalah, ini pokoknya dibawa seneng aja, jangan sampai fisiknya psikisnya itu sampai down, bawa seneng, istirahat, makan enak, terus minum vitamin gitu, terus sambil jemur. Iya. Nggak ada indikasi untuk rujuk ke rumah sakit ya, Bu, berarti ya? Nggak ada, sama sekali nggak ada sih, karena tensi terus oximeternya juga bagus kemarin. Gitu. Masih di kisaran 90 terus saturasinya? Saturasinya masih sama. Oh. Terus yang ngerawat ada berapa dokter nih, Bu? Satu dokter aja atau lain-lain dokter atau gimana? Satu dokter, cuman dia visiting 2 hari sekali. Oh, Tapi kami termasuk dipantau intens ya, Bu, terus berarti? lewat WA gitu. Hari ini pagi gitu kan, apa yang dirasain? Nggak ada dok, masih sama kayak kemarin gitu. Terus oximeternya coba dicek gitu. Terus kita cek saturasinya masih normal kan. Terus ditanyain sesak nafas nggak gitu. Tapi tiap 2 hari sekali dia datang buat ngecek kita gitu. Tapi sekeluarga yang kena cuman Ibu Jan aja atau yang lain ada yang terinfeksi juga? Satu keluarga cuman aku doang. Cuman kena sendiri ya? Sama temenku yang satu itu, Iya. 2 orang itu. Jadi kami isoman bareng sih. Nah, protokol isolasinya itu udah di tempat isolasi itu tadi? Iya. Ada di rumah owner, ada satu yang nggak kepake. Jadi itu kami pakai buat
isoman gitu. Tapi juga tidak seperti isoman di rumah sakit, jadi yang bikin orang down gitu loh. Jadi kita juga happy aja, makan tinggal pesen gitu, Ya tetap tinggal bisa makan. nonton TV, tetap bisa Heeh. enjoy. Iya, Nah, betul. untung juga ya Bu ada temennya juga. Iya, Jadi bisa jadi ngobrol nggak juga ya. sendiri Ya, gitu nggak loh. suntuk-suntuk banget ya. Gitu. Bahas kerjaan pun juga nggak ditanggung sendiri Iya, soalnya bahas kerjaan juga kita bareng-bareng ya. ya ribut di situ juga ribut-ribut juga gitu loh. Iya. Nggak bisa begini dong. Tapi ya masih masih ya bikin happy aja Tergolong sih. menyenangkan ya Bu berarti. Mm-mm. Sebelumnya Bu Jan ini sempat menerima vaksin atau belum? Belum sempet karena waktu itu kan pengennya vaksin. Iya. Cuman karena jadwal ekspornya padat banget, setiap 2 minggu sekali mesti keluar kota, ya udah mundur terus. Vaksin itu baru kemarin siang baru dapat Oh. vaksin jadwalnya. Nah, untuk keluar kota persyaratan yang dulu harus ada surat vaksin, Mm-mm. harus ada pakai swab dan lain-lain. Itu gimana Bu? Kalau habis kemarin 3 minggu setelah kena COVID kan mesti keluar kota lagi tuh. Iya. Jadi aku cuman pakai swab antigen sama surat dinas keluar kota karena untuk yang setelah terpapar COVID atau positif COVID kan tidak boleh vaksin dulu sebelum 3 bulan. Jadi masih dianggap bahwa antibodinya lebih bagus kan. Gitu, masih bagus. Jadi ya masih diperbolehkan. Langsung berangkat aja Langsung bisa berangkat. ya. Berarti. Mm-mm. Nah, menurunkan itu nggak sih Bu? Menurunkan performa atau menurunkan tenaga gitu nggak Bu? Selama menderita COVID ini, menurunkan performa pekerjaan gitu, ngerasa nggak Bu? Kalau aku sih pribadi enggak, cuman yang bikin kita down itu adalah orang-orang yang di sekitar kita, gitu loh. Jadi ketika mereka tahu bahwa kita ini positif, tanggapannya kan jadi Ada jangan deket-deket, stigma ya, nah, ya. jangan deket-deket nanti kena gitu. Jangan-jangan belum sembuh nih gitu. Tapi sebenarnya hal-hal seperti itulah yang bikin orang yang kena COVID ini jadi down banget gitu loh. Mereka kan butuh support Iya. gitu loh, support untuk sembuh. Dari gitu. psikologinya ya. Dari malahan. psikologis kan yang diserang. Orang-orang sekitar yang seharusnya support kita Iya. biar kita bisa nyaman, biar kita bisa beristirahat dengan baik, itu malah Betul. jadi batu sandungan ya kadang Iya, ya Bu. betul. Nah, itu teman-teman, kita harus tetap support orang yang kena COVID, apalagi itu orang di sekitar kita, bukannya dijatuhkan. Marilah kita dorong, kita kasih semangat, karena ini bukan hal yang tabu, ingat lagi ya. Dan Iya. kalau ada apa-apa langsung segera lapor ya Bu. Betul. Itu dia. Langsung lapor, bisa lapor ke Satgas gereja, bisa lapor ke Satgas kampung. Nah, apalagi yang punya company kayak gini, tergolong lebih enak ya Bu berarti. Iya. Udah ditanggung dari perusahaan, dari fasilitas semua udah ditanggung ya Bu. Iya, betul. Jadi dari semua, jadi kita isoman ini enjoy aja karena makanan udah ada. Tinggal kalau misalnya nggak cocok sama catering kantor ya, tinggal order GoFood aja kan. Terus vitamin juga dosisnya juga ngeri juga sih, obatnya segede jari gitu loh obatnya. Vitamin D yang biasanya kita konsumsi kalau buat daily itu 1000 IU, Ini 5.000. bisa sampai 5.000 5.000 ya. aja harus minumnya 15.000. Jadi 3 kalinya. Iya. Gitu. Dorongan vitamin itu penting banget ya Bu Iya, berarti. tapi ada kejadian lucu nih. Jadi waktu isoman kan kita vitaminnya nih beda. Iya. Karena aku nggak ngerti, mungkin karena kondisinya temanku itu dia ada flu kan, waktu itu ada flu dan aku nggak ada flu. Terus aku pikir kan obatnya sama nih, vitaminnya sama. Terus coba ya aku ya gitu, coba satu. Yang aku rasain itu mungkin nggak cocok sama badanku, jadi jantung itu Berdebar lebih kencang ya. Iya. berdebar terus mual. Jadi tengah malam tuh jadi tiba-tiba mual, muntah, kayak orang mau mati aja gitu loh rasanya gitu. Punya riwayat Mas sebelumnya? Nggak ada Oh, nggak ada. gitu. Mungkin karena dosisnya Iya, berbeda ya. gitu. Jadi
dosisnya beda, sama obat kan untuk setiap orang sebenarnya beda-beda. Sama-sama vitamin C, ada yang untuk orang yang nggak menderita asam lambung, sama Iya. ada yang nggak Jadi asam lambung. harus pengalaman aja sih, harus memang hati-hati untuk tidak Memilih obat ya? memberikan vitamin yang sebenarnya itu bukan untuk orang tersebut, karena kan dari hasil observasi dokter kan dia lebih tahu nih mana vitamin yang cocok buat lu, mana yang enggak gitu Iya. kan. Kita boleh nih ngerekomendasiin obat-obat ke teman-teman kita, ke saudara-saudara kita, cuman tetap untuk yang dipilih itu setiap orang punya pilihannya masing-masing dan itu Betul. harus tepat banget. Dan satu lagi, kalau misalnya ada saran, minum kelapa muda, minum apa namanya, jangan didengerin. Kalau saranku jangan dengerin aja dokter, apa kata dokter gitu, karena dia yang lebih tahu kondisi kita gitu Iya. loh. Jadi jangan asal minum. Apalagi karena yang belum nggak pernah ngefek. mengalami sendiri ya, Bu. Iya, Belum pernah mengalami, kadang ngasih rekomendasi, mungkin itu berdasarkan berita, bisa dari grup WA, bisa dari berita-berita yang dibaca dari Google. Nah. jangan sekali-sekali, ya kan. Karena memang sih Efeknya beda-beda soalnya ke efeknya setiap orang beda-beda. ya. Saya ngalamin sendiri dan ini bukan main-main gitu loh. Ini kan sakit yang bukan main-main, karena emang menyerangnya kan virus kan dia. Iya, Virus, dan dia menyerang ke bagian tubuh kita yang paling vital. rentan. Iya. Gitu. Nyerangnya langsung ke paru-paru. Iya. Gitu. Salah penanganan bisa jadi bahaya makanya. Oke, Bu. Gitu. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak ini ke teman-teman pendengar podcast GKJ Karang Muda? Ada sih, jadi ketika kita sakit, ketika kita jatuh terpuruk dalam suatu kondisi yang kita tidak menginginkan sebelumnya, tapi kita harus, ya mau nggak mau kita harus terima kan. Jangan pernah ninggalin saudara kita dalam keterpurukan, tapi supportlah dia, hibur dia, kasih support mungkin dengan doa, dengan WA yang menghibur, Dengan perhatian ya kecil. perhatian kecil, atau kasih vitamin. Dan jangan pernah untuk nge-share sesuatu hal yang intinya negatif. Jadi oh iya temanku kemarin positif COVID, mati loh. Jangan, please, itu bikin ngedown banget orang yang dapat WA kayak gitu. Kasih aja berita-berita yang bagus, Soal yang kesembuhan. gitu, yang sport yang membangun lah. Iya. Gitu, dan Apalagi jangan pernah berita yang tinggalin. kita nggak tahu kebenarannya dari mana. Iya, Terus berita yang nggak ada manfaatnya. betul. Itu lebih baik dihapus atau dibuang Ya, aja. jauhi berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Jauhi berita-berita yang isinya negatif semua. Jadi kalau menurutku tuh obat yang paling mujarab itu kan adalah dari pikiran kita sendiri. Kita mau sembuh apa enggak nih gitu. Berperan penting. Iya. Dan yang kedua juga kita banyak doa. Iya. Doa kita pasti bisa sembuh. Ya bener banget itu. Berita yang benar itu cuma ada dari jurnal, yang udah diupload dari WHO, yang diupload dari Kemenkes. Nah cuman berita-berita seputar situ atau berita-berita yang diupload di Satgas Covid Republik Indonesia, itu yang berita-berita yang valid ada di situ. Nah terima kasih untuk Bu Jan yang udah datang dan berbagi Sama-sama. informasi di sini, berbagi pengalamannya. Terima kasih penonton podcast GKJ Karang Muda, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.